Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan membahas tentang gradien materi matematika. Masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu persamaan garis lurus. Pertama, kita harus mengetahui gradien itu apa. Kita bisa perhatikan gradien itu sering disebut dengan kemiringan suatu garis yang dilambangkan dengan huruf M, atau sering juga disebut slope untuk bahasa asingnya, yaitu artinya tetap kemiringan. Untuk menentukan gradien, dalam menentukan gradien atau kemiringan, terdapat 3 model yang akan sering kita jumpai pada soal-soal sehari-hari, khususnya di ujian maupun di latihan di buku, ya. Maka ada dia modelnya apabila ditunjukkan persamaan garis lurus. Yang kedua, apabila dia memiliki 2 titik. Maka nanti kita ingin mencari gradiennya gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kemudian yang ketiga modelnya ada juga dia nanti apabila ditunjukkan sebuah grafik. Jadi nanti diberikan sebuah grafik, kamu disuruh untuk menentukan gradien. Jadi yang ketiga ini lebih sering muncul di soal-soal baik dia di buku panduan matematika maupun ujian. Oke, langsung saja kita ke sebuah contoh. Contoh yang pertama, tentukan gradien dari 2x tambah 4y tambah 6 sama dengan 0 dan y dikurang 8 ditambah 5x sama dengan 0. Yang di sini kasus kita ini dia itu mengarahkan kamu kepada yang namanya persamaan, ya. Jadi di sini ditunjukkan sama kita persamaan garis lurus. Jadi ini dia persamaan garis lurusnya. Ya, jadi ini persamaan garis lurusnya. Kita disuruh untuk mencari M. Oke. Ingat konsep untuk M itu, ya, untuk menentukan M, nanti ujungnya harus seperti ini. Y sama dengan MX ditambah C. Ini garis besarnya. Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau diberikan seperti ini persamaan, contoh yang nomor 1 ini, 2X ditambah 4Y ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita harus mengubah ini menjadi seperti yang di atas ini. Caranya gimana? Oke, perhatikan ya. Ini ada 4Y, ini ada 2X, ini ada 6. Pertama lihat dulu tandanya. Di sini tanda 2X ini bernilai positif dan yang 6 ini juga positif. Maka tinggalkan yang Y-nya ini tinggalkan. Maka 4Y sama dengan, apabila udah pindah melewati sama dengan, tandanya berubah. Jadi 2X jadi negatif 2X. Sedangkan ini positif 6, pindah kemari jadi negatif dikurang 6. Apakah seperti ini sudah sama dengan yang di atas? Belum. Kenapa belum? Karena dia ini Y. Padahal di sini masih ada 4Y. Jadi hilangkan 4-nya, caranya gimana? Tinggalkan Y. Negatif 2X. 4-nya jadi pembagi si 2. Dikurang 4-nya pembagi si 6. Nah, gitu dia. Jadi model yang ini udah sama-sama ini. Jadi kita ketahui gradien itu, ya, gradien itu adalah M. Jadi M itu terletak dekat variabel X. Yang mana dia? Yang ini. Jadi berapa gradiennya? Negatif 2/4. Atau kalau mau disederhanakan bisa. Jadi nanti gradiennya di sini negatif 2/4. Bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Ini negatifnya tetap. 4 bagi 2, 2. Ini hasilnya. Jadi gradiennya berapa? Setengah. Nah, kira-kira seperti itu ya.
Jadi ingat modelnya itu harus konsepnya seperti ini. Kita coba untuk contoh yang ini. Yang Y dikurang 8 ditambah 5X sama dengan 0. Tinggalkan yang Y-nya, yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi tinggal Y-nya, Y-nya udah positif ya. Jadi Y sama dengan, Y-nya harus positif, jangan negatif. Ini negatif ya. Jadi positif 8 dikurang 5X. Nah, konsep ini udah sama dengan yang ini. Jadi kalau udah seperti ini tinggal udah enak. Tentukan yang mana dia. Gradien itu pastinya letaknya di dekat variabel X, berarti yang ini. Maka gradiennya di sini yang berapa? Negatif 5. Jangan lupa ya, ini tandanya negatif 5, jadi harus negatif 5. Jangan kamu buat 5, kalau 5 salah. Jadi yang betul itu negatif 5. Jadi untuk contoh yang pertama ini menentukan gradien apabila diketahui persamaan garis lurusnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini diberikan kepada kita dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi ingin kita ketahui gradiennya, maka kita gunakan rumus ini. Y2 dikurang Y1, X2 kurang X1. Kita tentukan dulu X1-nya yang mana, X2-nya yang mana, Y1-nya yang mana, Y2-nya yang mana. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam rumus yang sudah ada. X1 yang ini, X1. Ingat yang di depan itu X1, ini X2. Berarti X1 negatif 3, X2-nya 5. Kemudian Y1-nya dari sini lagi 5. Y2-nya negatif 1. Kalau udah dapat kita keterangan seperti ini, langsung kita masuk ke rumus yang ini, yang M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka langsung aja kita tulis M Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka M sama dengan Y2-nya tadi negatif 1 dikurang X1-nya 5 per X2-nya 5, X1-nya negatif 3 kurang negatif 3. Beda ya. Ini negatif 3 memang udah negatif. Ini kurang memang rumusnya kurang. Jadi harus ditulis dua-duanya. Maka M sama dengan negatif 1 sama negatif 5 hasilnya negatif 6. Ini negatif kali negatif hasilnya positif. Maka ini ditambah 5 tambah 3. Maka M sama dengan negatif 6 per 5 tambah 3 ini 8. Kalau sama-sama kita mau sederhanakan, sama-sama bagi 2. Maka M sama dengan 6 bagi 2. Ini 6 bagi 2 negatif 3. 8 bagi 2, 4. Jadi gradiennya ini. M sama dengan negatif 3/4. Jadi langkahnya seperti ini apabila kita diberikan dua titik. Oke, gunakanlah rumus yang ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, biasanya kita diberikan sebuah gambar garis lurus seperti ini. Namun hubungannya tetap dia menggunakan rumus ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke. Kenapa? Karena di sini memang ada dua titik. Ini dia dua titiknya. Titik A, kita perhatikan dulu. Titik A itu dia di sini, ini ada 2, ini ada 2. Berarti dia terletak di 2,2. Sedangkan B itu terletak di 5. Ini lurusan ini ya. Kemudian 5, 5,5 juga. Ya, di sini pas berkebetulan sama 5,5. Oke. Maka untuk mencari M-nya ingat sebelah sini X, sebelah sini Y. Ini dia. Berarti ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2.
Maka ini berketepatan seperti ini contohnya, maka M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka M sama dengan Y2-nya tadi 5. Ya, ini Y2-nya ini 5. Y1-nya 2 per, begitu juga sama ya, berkebetulan sama, maka M sama dengan 5 kurang 2, 3. 5 kurang 2, 3. Maka M-nya, kalau 3 bagi 3 bisa kita bagi ya. M sama dengan 1. Jadi gradiennya sama dengan 1. Jadi langkahnya seperti ini. Kita tentukan dulu titiknya itu berapa nilainya. Kemudian titik yang B-nya juga berapa nilainya. Kemudian yang mana X-nya nanti X1, X2. Kemudian Y1, Y2-nya. Kemudian kamu gunakan rumus yang ini. Oke? Saya rasa ini gampang sekali. Tetap berlatih, semangat untuk belajar.